warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi teks prosedur. Sebelumnya, ada yang udah pernah tahu belum teks prosedur itu apa? Dan kenapa sih kita harus mempelajari teks prosedur? Jangan di skip ya, mari kita simak. Oke anak-anak, jadi teks prosedur ini merupakan teks yang berisikan langkah-langkah atau tahap-tahap untuk mencapai tujuan. Jadi teks prosedur ini bisa dikatakan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan kegiatan yang ingin kita lakukan. Seperti itu. Nah, banyak nih kegiatan kita sehari-hari yang harus dilakukan dengan prosedur. Misalnya, ketika kita ingin membuat kue, maka kita memerlukan langkah-langkahnya. Atau misalnya ketika kita ingin belajar memainkan alat musik biola, kita juga memerlukan langkah-langkahnya. Begitupun juga ketika kita ingin belajar menari tari jaipong, maka kita juga perlu langkah-langkahnya. Baik anak-anak, jika kalian masih belum paham, Ibu berikan contoh lainnya ya. Apakah kalian pernah membaca kemasan belakang mie instan? Baik, bagi yang belum pernah lihat, Ibu tampilkan ya. Nah, sekarang kita lihat saran penyajian untuk membuat mie instan. Nah, ini anak-anak, saran penyajian mie instan inilah yang dimaksud dengan teks prosedur. Jadi, apakah kalian sudah tahu tujuan mempelajari teks prosedur? Iya, betul sekali. Agar sesuatu yang kita ingin lakukan tercapai sesuai dengan tujuan. Kita lanjutkan ke ciri dan sifat teks prosedur. Yang pertama itu ada berisikan langkah-langkah. Lalu yang kedua, bersifat objektif, yaitu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, dijelaskan secara detail. Misalnya membuat mie instan. Alat-alat yang diperlukan apa saja, jadi harus detail. Yang keempat, disusun secara sistematis. Artinya adalah secara berurutan. Misalnya yang pertama harus dipersiapkan dan dilakukan itu apa dulu, sampai di tahap terakhir. Nah, bagaimana nih jika tidak disusun secara sistematis? Ya, tentu akan kacau. Hasilnya akan tidak sesuai dengan tujuan. Lalu yang kelima, menggunakan kata imperatif atau perintah. Contohnya, kata angkatlah, rebuslah, aduklah. Lalu selanjutnya yang keenam, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, jadi anak-anak, konjungsi ini adalah merupakan kata penghubung ya. Baik, kata penghubung ini untuk mengurutkan kegiatan. Contohnya kata kemudian, lalu, setelah itu. Lalu yang ketujuh, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Misalnya kita ambil contoh cara memasak mie instan. Kita akan diberitahu bagaimana caranya dan kapan mencampurkan bumbu mie dan mie yang sudah matang. Seperti itu. Nah, anak-anak, teks prosedur pun dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, tujuannya di sini untuk memandu seseorang melakukan sesuatu kegiatan dengan tepat dan berurutan. Contohnya, cara memasang dasi, ya. Karena cara memasang dasi harus berurutan. Misalnya harus siapkan dulu dasinya, lalu masukkan dasi ke dalam kerah baju, gitu, seperti itu. Lanjut ke contohnya cara berwudu juga harus berurutan ya, tidak boleh terbalik-balik. Yang kedua, cara membuat sesuatu. Nah, di sini tujuannya untuk memandu seseorang dalam membuat sesuatu, baik itu makanan atau barang seperti pakaian dan hiasan tertentu. Nah, di sini contohnya adalah cara membuat mie instan atau cara membuat gelang. Yang ketiga, teks prosedur cara memainkan sesuatu. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memandu seseorang dalam memainkan sesuatu, baik itu alat musik ataupun alat lainnya. Contohnya adalah cara memainkan alat musik biola atau cara bermain monopoli. Anak-anak,
Kali ini Ibu akan mencontohkan secara langsung mengenai materi kita hari ini. Yang akan Ibu contohkan adalah cara membuat akun Google di smartphone. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Yang pertama adalah kalian buka pengaturan di HP kalian. Lalu kalian cari dan klik Google. Setelah terbuka, kalian klik tanda panah di bawah ini. Nah, itu kalian bisa tambahkan akun lainnya. Tambahkan akun lain yang ingin kalian buat. Nah, ini sandi HP. Lalu buat akun. Pilih untuk diri sendiri. Di sini Ibu masukkan saja Dian Julinda, nama depannya. Lalu untuk nama belakang Ibu ingin nama Ibu Education. Nah, setelah selesai, kalian klik berikutnya. Nah, di sini kalian akan menginformasikan tanggal, bulan, tahun, dan gender kalian. Di sini Ibu akan masukkan 11 Juli tahun 2000. Gendernya wanita. Setelah selesai, kalian pilih klik berikutnya. Lalu di sini kalian disuruh untuk pilih alamat Gmail kalian. Nah, kalian terserah ya, kalian mau pilih Gmail tersebut atau kalian mau buat alamat Gmail sendiri. Nah, kalau kalian mau buat alamat Gmail sendiri, ini bisa. Kalian tinggal pilih buat alamat Gmail Anda sendiri. Nah, di sini Ibu tinggal ketik alamat email yang Ibu inginkan. dianjulinda.edu@gmail.com. Oke, kalau sudah, kalian klik berikutnya. Nah, di sini kalian diharuskan membuat sandi yang rumit, namun ingat, harus mudah diingat ya sama kalian supaya kalian tidak sulit lagi untuk masuk ke akun Gmail karena lupa. Oke, sekarang ini Ibu buat saja sandinya. Lalu kita konfirmasi kembali sandi yang kita buat tadi. Kita ketik lagi. Oke, di sini harus ada campuran huruf, angka, dan simbol ya. Kalau sudah, kita berikutnya. Nah, di sini ada tambahkan nomor telepon. Kalau kalian mau tambahin nomor telepon bisa. Tapi untuk di sini Ibu lewati saja. Lalu berikutnya. Oke, selesai. Saya setuju. Kita klik. Nah, kita tunggu saja. Oke, ini masuk lagi ke akun Google. Oke, sudah selesai. Akun Google kita sudah ada. Nah, ini yang tadi Ibu buat, dianjulinda.edu@gmail.com. Nah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai teks prosedur? Baik anak-anak, jika masih belum paham, kalian bisa tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Meski pada pandemi seperti ini dan mengharuskan kalian belajar dengan jarak jauh, tetapi kalian harus tetap semangat ya. Cukup sekian materi dari Ibu, semoga kalian paham, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.